Dua pekan sejak gencatan senjata Israel dengan Hamas, situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan. Warga Gaza masih menghadapi kelaparan meski akses truk bantuan kemanusiaan mulai dibuka. Dua pekan sejak gencatan senjata 10 Oktober lalu, ratusan truk bantuan kemanusiaan telah masuk ke jalur Gaza. Setiap harinya, 89 truk bantuan diperbolehkan masuk sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Meski demikian, jumlah ini masih kurang, jauh di bawah kebutuhan. Sejumlah video yang beredar di sosial media menunjukkan situasi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan. Makanan masih sulit didapatkan. Harga bahan bakar meningkat tajam. Air bersih pun masih langka. Dalam kondisi ini, lebih dari 320.000 anak Palestina beresiko malnutrisi. Pemirsa, sejumlah petugas kesehatan dan warga Gaza menggali kuburan massal di lingkungan Al-Zaitun dan memindahkan sebanyak 100 jenazah ke pemakaman umum di kota Gaza. Jenazah 100 warga sipil Palestina yang terbunuh selama agresi pendudukan Israel yang berlangsung sejak tahun 2023 dipindahkan dari kuburan massal di wilayah Al-Zaitun. Dengan menggunakan alat pelindung diri, para medis dibantu warga mulai menggali dan memindahkan jenazah yang dikumpulkan menjadi satu di kain kafan panjang. Selanjutnya jenazah terkumpul akan dipindahkan ke pemakaman umum yang berada di kota Gaza. Pasien kanker di jalur Gaza memperjuangkan kesempatan untuk perawatan kemoterapi dan perawatan lainnya. Bahkan banyak pasien di antaranya hanya bisa menunggu di kompleks medis Nasser di Khan Yunis. Sejak setahun setelah dimulainya perang Gaza, pihak rumah sakit Nasser di Khan Yunis belum mampu menyediakan perawatan kemoterapi apapun bagi pasien. Berjalan hingga 1 tahun setelahnya, Organisasi Kesehatan Dunia bekerja sama dengan organisasi kesehatan lainnya memasok beberapa obat untuk para pasien kanker karena perawatan medis tidak memungkinkan saat perang berlangsung. عدد مرضى السرطان في قطاع غزة حوالي 13,000 مريض منهم سافر حوالي 2,000 موجود في قطاع غزة حاليا 11,000 مريض من هؤلاء ال 11,000 يترددون علينا حوالي 5,000 مريض تقريبا منهم 30% مرضى سرطان الثدي أو مريضات سرطان الثدي. Rumah Sakit Persahabatan Turki Palestina, satu-satunya pusat perawatan kanker khusus di Gaza, telah rusak akibat serangan sejak 2023 dan kembali dihancurkan pada awal Maret. Kedua belah negara memang telah menyepakati gencatan senjata serta pemulangan para sandera dan tahanan pada tahap pertama perjanjian damai Gaza. Sementara tahap selanjutnya akan mencakup tata kelola pasca perang dan masa depan kelompok Hamas. Pemerintah resmi melegalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini juga menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Namun, kebijakan ini menuai penolakan dari Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh seperti Ampuri. Sekjen Ampuri Zaki Zakaria menyebut umroh mandiri sekilas nampak seolah memberi kebebasan. Namun ini merupakan celah baru tanpa perlindungan. Selain itu, ibadah suci tak seharusnya menjadi transaksi digital tanpa ruh. Umroh juga bukan wisata, melainkan ibadah yang membutuhkan bimbingan.
Dalam pasal 87A terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi jemaah untuk dapat berangkat umroh secara mandiri, yaitu sebagai berikut. Syarat pertama adalah beragama Islam. Syarat kedua, memiliki paspor yang masih berlaku minimal 6 bulan. Yang ketiga, memiliki tiket pesawat pergi pulang ke Arab Saudi. Yang keempat, memiliki surat keterangan sehat dari dokter. Syarat kelima, memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia resmi melalui sistem informasi kementerian. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di lingkungan Kementerian Agama. Pembentukan dipicu salah satunya ambruknya bangunan pesantren Al-Khazini. Keputusan pembentukan Ditjen Pesantren ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Mensesnek menjelaskan keputusan ini bermula dari evaluasi atas sejumlah peristiwa, salah satunya insiden yang menimpa pesantren Al-Khazini. Menurut data yang disampaikan Prasetyo Hadi, di seluruh Indonesia terdapat sekitar 42.000 Ditjen Pondok Pesantren. Memang itu bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, yang kemudian dari peristiwa itu kita mendapatkan fakta bahwa nampaknya kita semua pemerintah perlu untuk memberikan perhatian yang lebih kepada pondok-pondok pesantren kita yang menurut data yang tercatat hari ini berjumlah kurang lebih 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Presiden juga sangat concern dalam hal pondok pesantren ini untuk beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah keamanan bangunan-bangunan pondok pesantren, yang dari data banyak bangunan-bangunan pondok pesantren kita yang belum melalui prosedur untuk dari sisi keamanan. Menteri Sekretaris Negara menambahkan saat ini pemerintah tengah menyiapkan program pelatihan bagi para santri di bidang konstruksi dan teknik bangunan melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Dari pelatihan ini, para santri diharapkan terampil dalam kegiatan pembangunan di lingkungan masing-masing. Dari Jakarta, Bagus Parasetya Adi, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Hancurnya fasilitas kesehatan di Gaza membuat para penyintas kanker, khususnya anak-anak, harus mencari alternatif berobat agar bisa bertahan hidup. Hampir 200 penderita kanker asal Gaza berobat di negara tetangga Yordania. Dan pemirsa, informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Saat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa. Puluhan anak-anak penyintas kanker dari jalur Gaza berjuang mendapatkan pengobatan layak di aman Yordania. Mereka terpaksa meninggalkan Gaza setelah fasilitas kesehatan di tanah air mereka dihancurkan tentara Zionis Israel. Rumah sakit King Hussein Cancer Center di Aman, Yordania kini menjadi harapan terdekat bagi para penderita kanker asal Gaza.
مرضى السرطان الذين تم إخراجهم من غزة هم وعائلاتهم نغطي علاجهم، نغطي إقامتهم، نغطي الطعام، نغطي المدارس، التعليم، نغطي كل شيء لهم. نحن نأمل أن نستطيع بدعمكم ودعم الشعب الأندونيسي ودعم كل من يحبنا ويحب رسالتنا. Dengan kendala bahwa kita tidak bisa melakukan bantuan langsung ke Gaza, jadi potensi ataupun peluang untuk membantu warga Gaza yang kebetulan dirawat di rumah sakit yang ada di Jordan itu juga merupakan peluang ya, termasuk peluang lainnya itu adalah di tenda-tenda pengungsian warga Palestina yang ada juga di Jordan. Selain mendapatkan pengobatan gratis, para penderita kanker asal Gaza juga mendapatkan pendampingan psikologis dan fasilitas tempat tinggal sementara bersama keluarganya selama proses pengobatan. Dari Amman, Yordania, Jajang Diraja Negara, iNews melaporkan.